Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @rama_atmaja_hcr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Kopel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Berdasarkan kisah nyata, Pak Rahmat adalah salah satu anggota kepolisian. Dia berasal dari Pulau Jawa dan ditugaskan di Kalimantan. Dia bertemu wanita dan menikah. Kejadian bermula ketika istrinya tengah hamil dan dia bawa ke rumah kopel atau rumah dinasnya. Sang istri mulai merasakan kejadian aneh atau mistis. Misteri rumah kopel dan kejadian mistis di dalamnya akan dibuka dari cerita sang istri yang merambat ke Pak Rahmat dan warga sekitar. Awal tahun 1998, aku ditugaskan ke Kalimantan. Selama 4 bulan bertugas di sana, aku berkenalan dengan seorang wanita bernama Harti. Harti berdarah Jawa, tetapi dia lahir di Kalimantan. Orang tua Harti dulunya anggota kepolisian dan sekarang sudah pensiun. Karena adanya ketertarikan di antara kami berdua, bulan Januari tahun 1999, kami menikah. Beberapa bulan kemudian, waktu itu aku mengajak Harti untuk tinggal di rumah dinas. Rumah panggung tetapi rumahnya panjang. Penghuni rumah kopel bukan hanya anggota kepolisian saja, tetapi ada petugas kesehatan, petugas penyuluh lapangan, dan penyuluh pertanian, tetapi mereka sedang ada tugas lapangan. Di sini lahannya begitu luas, dari satu lahan ke lahan lain berjarak amat jauh. Harti tengah hamil 6 bulan. Sehabis sholat asar, Harti sempatkan untuk tiduran. Semilir angin masuk lewat celah dinding rumah yang terbuat dari kayu, membuat mata Harti kian meredup karena kesejukannya. Tidak sadar Harti menutup mata dan terlelap. Aku sedang ada di bawah rumah. Namanya rumah panggung, jadi di bawah ada celah untuk kami bisa nongkrong atau parkir sepeda motor. Aku menaiki anak tangga dan masuk ke dalam rumah. Melihat istri yang tengah tertidur, aku tidak berani membangunkannya. Aku duduk di atas tikar di samping dia. Di rumah ini tidak ada meja atau kursi. Kami bisa duduk di lantai yang kami pasangi tikar. Melihat wajah istri yang tengah pulas tertidur membuatku sedikit tersenyum. Apalagi membayangkan tidak lama lagi kita punya momongan. Tak lama angin kencang datang, memudarkan bayangan indah dalam lamunan. Tikar tersingkap membuatku langsung panik, sementara Harti kaget dan terbangun. Kami memegang tikar, saling menatap. Harti berkata, "Nggak tahu, kok jadi seperti ini?" Aku bingung mengapa dia bisa mengucapkan kata tersebut. Pikiranku jadi tidak enak. Apakah ibu hamil kadang kesensitifannya lebih tinggi? Terdengar suara piring pecah. Harti bergegas menuju sumber suara yang datangnya dari arah dapur. Harti berjalan dengan langkah kecil sambil beberapa kali menyangga perut buncitnya dengan tangan. Setibanya di dapur, Harti kaget dan mematung ketika melihat ke arah meja makan. Dilihatnya piring yang hancur berkeping-keping, tetapi pecahannya tidak berserakan. Piring pecah di atas meja. Di atas pecahan piring masih tersusun rapi ikan goreng yang ia taruh di atas piring tersebut. Tidak bisa terbayang anehnya, meja kecil berisikan gelas, stoples, gula dan stoples kerupuk tidak bergeser sedikit pun. Tetapi mengapa tiba-tiba piring ini bisa pecah dengan sendirinya? Astagfirullahaladzim, Harti berucap dengan nada lirik. Harti berlari menuju ke arahku. Dengan wajah pucat, Harti bercerita dan menarik paksa aku untuk berdiri.
Kami berdiri dan saling menatap. Aku mencoba menenangkan dia yang tengah panik. Mungkin itu cuma kucing, ucapku pelan. Tetapi tidak membuat Harti tenang, justru dia makin panik. Mana mungkin ada kucing masuk, pintu dan jendela saya tutup rapat, ucapnya dengan nada setengah teriak. Aku hanya terdiam dan Harti melanjutkan kata-katanya. Kan Mas sedang sakit gigi, jadi pintu dan jendela aku kunci supaya tidak mengganggu Mas yang sedang sakit, terang Harti. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa banyak berkata. Karena menahan sakit gigi yang aku derita, seingatku kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu. Melihat Harti yang panik dan tidak kunjung meredup, aku membawa dia ke rumah orang tuanya. Jarak yang kami tempuh lumayan jauh. Aku juga berpikir aneh tentang kejadian tersebut dan sampai membuat bulu kuduku meremang. Semalaman kita menginap di rumah orang tua Harti. Hari Kamis kami pulang. Siang ini Harti mengundang ibu-ibu jamaah Yasin untuk mengadakan yasinan di rumah kita. Sehabis asar sekitar jam 4 sore, mereka datang. Kita yasinan sampai jam setengah 6. Selepas mereka pergi, Harti mengajakku untuk menginap lagi di rumah orang tuanya. Harti masih merasa takut dan tidak berani untuk tidur di sini. Aku menuruti apa kemauan dia dan kita menginap di rumah orang tua Harti sampai hari Senin. Ayo Mas, kita pulang. Aku takut kalau dibiarkan agak lama, nanti rumah kita kotor, ucap Harti. Aku menurutinya dan siang ini kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku duduk di teras, sedangkan Harti sedang sibuk membersihkan rumah. Tidak lama temanku Sodikun berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Dik, duduk, ucapku menyuruh Sodikun duduk di sebelah. Tumben main, ada apa Dik? Gak ada apa-apa Mas, cuma mau main saja. Kami terdiam sejenak. Kulihat wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Jadi sebenarnya begini Mas, waktu malam Jumat kemarin aku kesini, aku lihat dari jauh rumah Mas ada orangnya. Ketika sampai di rumah, aku memanggil nama Mas beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Jadi aku langsung bergegas pulang, karena takut daerah ini kan rawan. Setelah mendengar ceritanya, aku mencoba bercerita sama dia tentang piring yang pecah tempo hari. Tetapi dia tidak percaya. Bagaimana sih ini orang? Cerita sendiri mau didengar, tetapi cerita aku dia tidak percaya. Gumamku dalam hati dan sedikit tersenyum melihat ke arahnya. Setelah kejadian aneh tersebut, aku mengajak tetangga untuk begadang di rumah. Kita main kerambol dan remi, sedangkan kalau malam minggu, Harti aku ajak jalan-jalan sampai jam 3 pagi. Kandungan Harti sudah 8 bulan. Aku mengajaknya untuk berkumpul dengan warga Jawa Tengah yang ada di sini, karena ada acara. Setelah acara selesai, sambil mengisi waktu luang kami main remi. Tidak terasa sudah pukul 3 pagi. Aku langsung mengajak Harti pulang. Sesampainya di rumah, kita langsung masuk kamar. Aku langsung tidur, sedangkan Harti tidak bisa tidur. Dia mendengar ada suara benda menggelinding. Terdengar seperti suara cobek yang tengah dimainkan. Tidak lama terdengar decit suara keran yang tengah dibuka. Suara air mengalir begitu jelas karena suasana yang begitu hening. Biur, biur. Terdengar suara orang sedang mandi. Waktu itu Harti mencoba untuk membangunkanku, tetapi anggota tubuhnya tidak bisa ia gerakkan. Harti membaca doa sebisanya. Tidak begitu lama tubuh Harti sudah bisa digerakkan. Harti mencoba membangunkanku, tetapi aku tidak kunjung bangun. Peluhnya membasahi kening, badannya sedikit bergetar, tetapi tidak membuatnya berhenti. Dia terus menggoyangkan anggota tubuhku. Karena lelah dan aku tidak kunjung bangun, Harti pun tertidur. Sinar matahari mencoba menerobos masuk lewat sela tembok kayu, membuat mata silau akan cahayanya. Tidak lama kami pun terbangun. Harti menceritakan kejadian semalam. Tetapi aku bilang, halusinasi kali. Ucapanku membuat raut wajahnya memancarkan kekesalan. Dia meninggalkanku yang masih terbaring di ranjang. Setelah malam itu, setiap sore harinya, Harti merasa ada mata yang mengawasinya dari balik setiap sudut ruangan. Mata yang tajam penuh amarah. Hanya di kamar Harti bisa merasakan ketenangan. Karena ketakutan, aku menempelkan Al-Quran dan ayat kursi di dinding rumah.
Aku pikir kalau menempelkan Al-Quran dan bacaan ayat kursi di dinding rumah bisa membuat mereka panas dan tidak mau mengunjungi rumah kami. Hari ini Harti yasinan di rumah jamaah yasinan yang lain. Karena waktu itu mereka sudah yasinan di rumah kami. Jadi sekarang giliran Harti yasinan di salah satu rumah mereka. Seperti biasa jam 4 sore berangkat dan jam setengah 6 sore pulang. Sambil memegang yasin dan memegangi perut, Harti menaiki anak tangga. Duk, duk, duk. Dia kaget melihat pintu rumah terbuka. Setelah menyelidiki, matanya melihat ke arah dapur. Di balik jendela yang ada di dapur, dia melihat sosok. Dia pikir aku sudah pulang kala itu. "Assalamualaikum," ucapnya, tetapi tidak ada balasan. Harti berjalan menuju dapur. Dilihatnya tidak ada siapapun. Setengah was-was dia melangkah keluar. Dengan langkah kaki panjang, dia mempercepat jalan. Harti duduk di luar. Dia tidak berani lagi masuk ke dalam. Azan maghrib berkumandang. Tidak jauh dia melihat bayangan hitam berjalan mendekat. Mungkin karena gelap dan memang belum ada listrik. Setiap malam lampu minyaklah yang menjadi penerangan. Bayangan hitam tersebut adalah aku. Harti setengah kaget melihatku di balik kegelapan. "Dek, mengapa rumahnya kamu biarkan gelap?" "Aku takut, Mas. Mas aja yang nyalain lampu minyak," pinta istri cantikku. Aku berjalan menuju dapur sambil tangan memegang dinding dan merambat karena gelap. Berjalan sedikit demi sedikit dan masuk ke ruangan dapur. Dengan tangan menggerayang, aku mencari lampu minyak dan korek api. Lampu minyak aku dapat, begitupun dengan korek api. Aku coba menyalakan. Cres. Api dari korek belum sampai ke lampu. Tetapi tiba-tiba padam, seakan ada angin yang bertiup. Aku mencoba beberapa kali, tetapi api tetap tidak mau menyala. Dengan membaca basmalah, aku menyalakannya lagi. Cres. Aku kaget bukan main. Tampak sosok wanita tengah menatap. Jarak kami cuma sejengkal. Astagfirullah. Aku kaget dan sosok tersebut tidak ada. Mungkin hanya halusinasi, entahlah. Aku mendekatkan api ke lampu untuk menyalakannya. Lampu menyala. Aku berjalan sambil memegang lampu untuk menyalakan lampu yang lain. "Dek, ayo masuk, bentar lagi malam. Gak baik ibu hamil duduk di luar." Teriakku menyuruh Harti masuk. "Iya mas," saut Harti dan dia beranjak masuk. Malam ini aku bermimpi ada cewek cantik yang datang menghampiri. Kulitnya mulus bersih, rambut panjang terurai, memutar leher dan ke depan. Bibirnya manis ala merah delima, matanya sayup dengan bulu mata yang lentik. Belum sempat kita kenalan, azan subuh berkumandang. Aku dibangunkan Harti untuk sholat subuh. Malam kedua aku bermimpi yang sama. Cewek itu datang lagi. Kali ini dia membawa temannya yang tidak kalah cantik pula. Mereka bertiga menghampiriku dan mengajak berkenalan. Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri, Isti, Dewi, dan Nurmala. Namanya cantik seperti orangnya. Aku memperkenalkan diri dengan nama Ju, agar terdengar lebih keren. Nurmala gadis pertama yang aku lihat, dan yang paling cantik dari mereka. Dia duduk di sebelahku, menempel. Jantungku memompa begitu kencang, keringat bercucuran, dan salah tingkah. Karena baru pertama kali aku melihat gadis secantik dia. Sambil mengusap keringat di kening, aku mulai mengobrol dengannya walau terbata-bata. Duduk kita merapat, wajahnya begitu dekat. Kulihat bibir manisnya bergoyang seirama dengan apa yang dia ucapkan. Bibir kita semakin dekat dan semakin dekat. "Mas, bangun mas, sudah subuh, ayo sholat," ucap Harti seraya menggoyangkan anggota tubuhku. "Ya elah Harti, sedikit lagi kok dibangunin sih," gumamku dalam hati. Malam berikutnya mereka datang lagi dalam mimpiku. Nurmala mendekat dan dia bilang kalau dia suka padaku. Awalnya aku hampir tergoda dan aku teringat sama Harti yang sedang mengandung buah hatiku. "Maaf, aku tidak mau. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi punya anak." Aku diam sejenak dan melihat wajah Nurmala yang sedih karena apa yang aku katakan tadi. Aku penasaran dan mencoba bertanya, "Sebenarnya kamu siapa?" Seketika wujud Nurmala yang cantik berubah dan dia berucap, "Aku kuntilanak penunggu rumah ini." Aku langsung terbangun seraya beristighfar.
Astagfirullah. Semenjak kejadian itu, mereka tidak pernah lagi datang ke mimpi dan mengganggu kita. Hari Kamis malam Jumat Legi atau manis, pukul 9 malam, Harti merasakan sakit yang teramat. Dia akan melahirkan. Tetapi motor tadi sore aku otak-atik dan lampunya putus. Tidak mau menyala. Aku panik dan tidak lama, Pak Dulo datang menghampiri. "Istrimu mau melahirkan?" tanya Pak Dulo sambil menepuk pundak. "Iya Pak, tetapi aku bingung. Rencana aku mau ngabarin mertua, tetapi lampu motor mendadak mati," terangku gelisah. "Ya udah, biar aku saja yang ngabarin," ucapnya mengambil motor yang tengah aku pegang. "Hati-hati Pak." "Ya," ucap Pak Dulo setengah teriak sambil menaiki motor yang sudah berjalan. Aku gelisah dan mondar-mandir di bawah rumah. Sudah lama Pak Dulo pergi, tetapi beliau tidak kunjung datang. Sesekali aku menghampiri Harti di kamar untuk menenangkannya. Beberapa kali aku naik turun rumah. Semakin lama semakin was-was, apalagi kalau mendengar Harti yang berteriak. Akhirnya Pak Dulo datang membonceng mertua. Mertua memegang petromak untuk menerangi jalan. "Pak Dulo, kok lama sekali sih Pak?" "Iya maaf, soalnya mertuamu sedang yasinan, jadi aku sempat mencarinya dulu," jawab Pak Dulo. Kita naik dan masuk ke rumah. Harti sudah tidak bisa menahan lagi. Aku titipkan Harti sama mertua dan Pak Dulo. Lantas aku pergi ke rumah teman. Rumahnya lumayan jauh. Aku ke rumahnya untuk pinjam mobil. Kunci mobil sudah di tangan. Saya membawa mobil teman untuk menuju rumah. Setibanya di rumah, ternyata sudah ada dukun bayi di sana, Mak Laras. Mak Laras sebenarnya sudah mau pensiun, tetapi beliau menyanggupinya. Awalnya Harti mau aku bawa ke bidan memakai mobil, tetapi karena sudah ada Mak Laras, akhirnya aku membatalkan niatku. Singkat cerita, pukul 11 malam Harti melahirkan anak lelaki. Alhamdulillah kondisinya sehat. 5 hari berturut-turut tetangga, teman dan keluarga silih berganti menjenguk. Dan setiap malam hari ramai karena banyak orang begadang. 2 minggu berlalu, kita di luar masih bergadang, sedangkan Harti tidur di kamar dengan anaknya. Pukul 12 malam Harti mendengar suara lolongan anjing di kolong rumah. Malam ini cuma ada 3 orang bergadang selain aku. Parmin datang dan membuat suasana malam ini menjadi pecah. Dengan nafas terengah dia berucap, "Di kopel sebelah, tepat di kebun pisang, ada sosok pocong, bukan hanya 1, tetapi banyak." Terangnya membuat suasana menjadi runyam. Harti yang mendengar kita bercerita sampai beranjak keluar. Penasaran, dilihatnya kita yang tengah berkumpul dan bercerita kisah horor. Sesekali aku melihat ke arah Harti, matanya menerawang jauh, menelisik setiap jengkal lahan luas yang gelap. "Assalamualaikum," ucap Bowo yang baru datang. "Waalaikumsalam," jawab kita. Bowo adalah orang yang polos dan setiap kata yang dia ucapkan membuat kita terpingkal. "Wah, kamu tahu, rumah kopel sebelah yang jauh di sana ada banyak pocong berkerumun?" tanya Parmin. Bowo lantas duduk di sebelahnya. "Iya tahu, mereka berkerumun karena ada hajatan," jawab Bowo sambil menyeduh kopi. Kita yang mendengar mulai tertawa kecil. "Hajatan apa, Wo?" tanyaku dengan nada tinggi, seolah percaya dan kaget dengan apa yang Bowo ucapkan. "Tuyul sunatan," jawabnya dengan wajah polosnya sambil menyeruput kopi. Sehabis bertanya aku menyeruput kopi. Belum tertelan, aku mulai memuncratkan kopi. Untung ke bawah, kalau tidak bisa-bisa kena muka Parmin. Sedangkan Harti menggelengkan kepala dan melangkah masuk. "Lah, kalau tuyul sunat, yang nyunatin siapa?" tanyaku setengah tertawa. Bowo nunjuk ke arah Parmin. Muka Parmin ketakutan. Sambil tertawa kita mendorong tubuh Parmin seraya berucap, "Udah Min, sana, sunatin dulu tuh tuyul." "Bercandanya jangan ginilah, aku takut," ucap Parmin dengan wajah yang memucat. Kita melepaskannya. Parmin kembali duduk dan agak jauh dari tempat Bowo duduk. "Tetapi Wo, kata Parmin di sana kok banyak pocong?" tanya Pak Sardi setengah teriak. Kita tertawa kecil, sedangkan wajah Parmin terlihat suram. "Iya, karena pocong duluan yang datang dan mereka sedang mengantri prasmanan.
jawab Bowo yang tengah merokok sambil mengeluarkan asapnya. Kita tertawa terpingkal, begitu juga Parmin. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka pun akhirnya pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Suatu malam kami menghadiri kumpulan keluarga asal Jawa Tengah. Setelah selesai acara kumpulan, kita biasa meluangkan waktu main remi. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 2 pagi dan kami pamit untuk pulang. Di tengah jalan kami dihadang sekawanan babi hutan. Motor sengaja aku pelankan karena takut. Di antara para babi, ada yang bertubuh paling besar. Bulu surainya panjang dan berwarna pirang. Tampak jelas karena malam ini terang bulan. Terlihat wajah Harti memucat. Kita berdoa supaya mereka tidak mengganggu. Mereka keluar hutan mungkin untuk mencari makan di wilayah warga. Alhamdulillah ternyata mereka tidak mengganggu, seolah tidak melihat keberadaan kami. Waktu jagoan kecilku berumur 2 bulan, ada tetangga agak jauh main ke rumah untuk mengajakku main kerambol. Dengan senang hati aku meladeni ajakannya. Pukul 9 malam tidak ada sesiapapun yang datang selain suara sayup-sayup yang terdengar. Entah suara apa, yang jelas kami tidak meladeni suara tersebut karena saking fokusnya bermain. Tidak lama Harti keluar. "Mas, mengapa nyalain radio kenceng banget? Ini kan sudah malam," ucapnya setengah teriak. Aku dan tetangga, Wario, saling menatap mata. Kami tidak mengerti mengapa Harti berkata seperti ini. Sedangkan sedari tadi, kami hanya bermain kerambol. "Bukannya kamu yang nyalain radio? Radio kan ada di kamar," tanyaku penasaran. "Tadi aku sedang di WC, bukannya Mas yang menyalakan radio?" Harti tanya balik. "Sedari tadi aku belum beranjak dari tempat duduk." Suasana menjadi hening. Kita terdiam untuk sesaat. Wajah Harti mulai memucat. Kita terdiam untuk sesaat. "Tadi aku dengar suara orang tengah berjalan di belakang kamar mandi, seperti orang tengah membawa radio. Tetapi suara radio malah datang dari arah kamar," ucapnya lirih. Belakang kamar mandi ada jalan setapak. Jalannya ditumbuhi rerumputan yang tinggi. Karena itu, jalanan tersebut tidak pernah dilalui sama orang. Dengan sedikit rasa takut, Harti memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Dia heran ketika melihat bacaan ayat kursi yang dipajang di atas lemari tertelungkup. Harti keluar kamar. Dia berjalan cepat menuju gudang untuk mengambil paku dan palu. Setelah apa yang dia cari sudah dia dapatkan, dia langsung balik ke kamar dan memasangnya. Memaku bacaan ayat kursi di keempat sudutnya. Dok, dok, dok. Mendengar Harti yang berisik, aku teriak. "Kenapa nggak besok aja?" "Setannya udah berani masuk," jawab Harti dengan nada teriak. Kami saling menatap. Kami tertawa kecil mendengar apa yang Harti ucapkan. Beberapa hari telah berlalu. Sore ini ada yang berkunjung. 3 guru, 1 mantri dan satunya lagi orang yang mengantar guru. Total 5 orang berkunjung, ditambah kami, jadi kita sekarang ber-7. Sementara si kecil, kami biarkan di kamar. Kita ngobrol di depan. Depan ada kursi panjang yang mampu menampung 5 orang. Sebagai tuan rumah, kami mempersilahkan mereka duduk. Sementara kami sendiri memilih untuk berdiri. Kita berbincang masalah daerah kita ini. Sebentar lagi maghrib, tetapi di tengah asiknya kita ngobrol, terlihat ada balon besar terbang ke udara. Warnanya oranye. Kita terdiam dan menatap ke arah balon tersebut. Lirih berucap salah satu dari kita. "Balon dari mana kok nggak meletus? Bukannya di sana ada rumput tinggi dan banyak alang-alang?" Entah siapa yang mengucap kalimat tersebut, karena mata kita hanya tertuju sama balon besar itu. Balon itu naik ke angkasa dan blem, petak, terjatuh seperti ledakan. Kopel berguncang seperti gempa. Kita memegang apa yang kita dapat. Karena panik, aku tidak sengaja memegang Bu Erni. Bu Erni menatapku. Kami saling menatap. Tiba-tiba telinga terasa panas. Rupanya Harti sedang menjewer telingaku. Kita tertawa. Harti melakukan itu juga dengan unsur bercanda. Katanya, "Bercanda sih bercanda, tetapi kok telingaku sakit beneran," gumamku dalam hati. Sementara ledakan tersebut membakar yang ada di sekitar. Kebakaran. Kita berdiri untuk memastikan, tapi tidak ada api sedikit pun, seolah api besar tersebut padam dengan sendirinya. Suasana langsung hening.
Kita berusaha mencerna masing-masing tentang apa yang sempat kita lihat. Duh, takut. Itu apa ya? Tanya Bu Erni. Mirip kemang-mang, kita bergumam. Berarti bukan balon, bola api atau sihir? Tanya Bu Erni ketakutan. Sontak kita berlarian. Kita masuk ke koppel masing-masing. Aku dan Harti masuk ke koppel dengan perasaan bimbang. Kami ke kamar dan Harti langsung mendekap anaknya. Harti ketakutan. Keesokan pagi kami bertanya kepada warga sekitar, tetapi tidak ada dari mereka pun yang tahu, apalagi mendengar. Beberapa bulan kemudian, warga Jawa Tengah mendapat pinjaman gamelan dari Pemda setempat. Rencananya mau diadakan ketoprak. Gamelan disimpan dalam gudang koppel sebelah yang berada di depan. Koppel yang ditempatin guru jadi makin ramai. Melihat ramainya koppel membuatku tidak takut meninggalkan Harti dan Joko, anak kami, yang kala itu ada tugas yang lumayan jauh, karena hampir menempuh 2 hari untuk pulang pergi. Setelah maghrib, warga baru mulai latihan ketoprak. Harti merasa tenang karena banyak warga hilir mudik di depan koppel. Ada yang bertugas sebagai pemain, nagaya, atau cuma penonton biasa. Gamelan mulai dipukul, bunyinya yang asal-asalan dan tidak selaras dengan gerakan warga yang sedang latihan. Canda gurau terdengar. Mereka menertawai pemain gamelan yang memang belum piawai memainkannya. Kala itu suasana seperti pasar malam. Ramai lampu petromak menerangi setiap sudut kegelapan. Hampir setiap malam warga berlatih karena ingin acara yang digelar nanti bisa sesempurna mungkin. Warga libur kalau malam Jumat karena adanya acara yasinan rutin yang selalu diselenggarakan. Sebenarnya acara ini adalah acara untuk menyambut Bapak Bupati yang akan berkunjung 2 bulan lagi. 3 minggu berlalu. Sepulang hari itu, aku tidak pergi lagi karena berniat untuk menemani Harti dan Joko. Dari arah gudang, terdengar sayup suara gamelan. Harti bergumam dalam hati. Ini kan masih sore, jadi tidak mungkin ada yang memainkan. Harti langsung membangunkanku yang tengah tertidur. Mas, kamu dengar tidak ada suara gamelan? Tanya Harti lirih. Sedangkan aku masih belum sepenuhnya sadar. Aku menguap sambil mengusap mata melihat ke arahnya. Sebenarnya siapa sih yang mainin? Sedangkan sedari tadi tidak ada satu orang pun yang lewat. Pintu juga masih terkunci, jelas Harti. Namun aku masih terdiam melihatnya. Harti penasaran, tubuhku ditarik olehnya untuk segera bangun dari tempat tidur. Setengah sempoyongan aku berjalan, sementara Harti hanya memandangku lewat jendela. Matahari masih bersinar terang, karena waktu masih menunjukkan jam 4 sore. Benar apa yang dia ucapkan, terdengar lirih suara gamelan. Suaranya merdu seperti ada orang profesional yang memainkannya. Suaranya terdengar lirih, namun dekat, dan terkadang suaranya terdengar jauh. Aku pegang penyangga tangga dengan kedua tangan, sambil menuruni anak tangga. Sesampainya di bawah, aku diam untuk sesaat. Aku berbalik ke belakang, terlihat wajah Harti penasaran. Aku tersenyum kepadanya dan berucap, "Oke," sambil melingkarkan jari telunjuk dengan jempol. Aku berjalan dan berjalan. Sesampainya di gudang, terlihat gembok yang masih mengunci. Tetapi penasaran karena suara tersebut terdengar dari dalam. Daun pintu kupegang, ceklek, ceklek. Ternyata tidak terbuka. Ngapain sampai mastiin membuka pintu dengan daun kunci? Bukannya sudah terlihat kalau pintunya digembok? Aduh, namanya juga buat mastiin. Lagian aku juga masih setengah mengantuk. Suara gamelan memang berasal dari dalam. Aku dekatin telinga, suaranya tidak kunjung berhenti. Biarlah, mungkin mereka sedang senang, gumamku dalam hati. Aku berbalik dan kembali menemui Harti yang menunggu jawaban. Sesampainya di depan Harti, dia bertanya, "Benar kan pintunya terkunci?" Dan tidak ada orang lain," jawabku dan kita terdiam sejenak. Seketika suara tersebut langsung berhenti. Suara gamelan tidak terdengar lagi. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan Pulau Kalimantan karena tugasku di sini sudah selesai. Tetapi sebelum aku pulang, mengapa mereka baru pada cerita tentang kejadian mistis yang mereka alami? Agus yang selaku mantri pernah bercerita. Dia kan punya kotak P3K yang disimpan di lemari miliknya.
Hampir setiap maghrib beliau mencium bau betadin yang sangat kuat, tetapi baunya mendekati bau anyir darah. Beliau pun penasaran dan mencoba mengecek ke almari di mana dia menyimpan kotak P3K miliknya. Anehnya, tidak ada yang tumpah. Terus bau yang menyengat ini bau apa? Agus takut. Dia secepatnya ambil wudhu, masuk kamar dan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, dia akan mengaji sampai waktu isya datang. Dan setelah sholat isya, dia dilanjut mengaji sampai tertidur. Hampir setiap hari, Agus mengulang kejadian seperti ini. Ada juga cerita lain yang Agus ceritakan. Hari ini sepi, tidak ada seorang pun yang datang untuk berobat. Aku hanya duduk di kursi, sambil membaca koran dan ditemani kopi hangat. Kret, terdengar suara pintu terbuka. Mataku menelisik menatap pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pintu itu terbanting, tertutup dengan sendirinya. Aku kaget dan penasaran. Berjalan pelan tapi pasti, aku mendekat ke arah pintu. Memang tidak ada sesiapapun di sini. Apakah angin? Aku ingin mengecek ventilasi yang ada di atas pintu. Aku menarik kursi agar bisa lebih tinggi. Terlihat kardus yang menutupi ventilasi udara sobek dengan sendirinya, seakan ada yang menariknya dengan paksa. Besok ajalah aku ganti dengan tali nilon, pikirku. Tali nilon adalah tali yang biasa dipakai untuk membuat jaring. Keesokan harinya aku sudah siapkan tali nilon untuk membuat sampul lingkaran di area ventilasi. Kardus aku buka dan diganti dengan tali nilon. Esok harinya aku mengecek dan ternyata ada sedikit koyakan. Aku kembali mengambil kursi untuk mengeceknya. Aneh. Mengapa ada gigi kecil beserta tulang rahang yang menempel di tali tersebut? Seperti rahang monyet, ujar Agus kala itu yang bercerita kepadaku. Kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu. Suatu hari Pak Endro, petugas penyuluh pertanian, main ke rumah kopel kami. Beliau tahu kalau beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi beliau sempatkan untuk berkunjung. Aku menyambut dengan senyuman. Kita duduk di tikar sementara Harti sedang ke dapur untuk bikin kopi. Sudah lama ya Pak gak mampir ke sini. Iya, lumayan. Habisnya sibuk Mas Rahmat. Iya gak apa-apa kok Pak Endro. Tidak lama Harti datang membawa 2 gelas kopi. Harti duduk di antara kami. Matanya penuh selidik. Bibirnya menggoyangkan gerakan seakan ingin berbicara. Tetapi Harti hanya memilih sebagai pendengar. Panjang lebar kami bercerita. Tidak lama mata kami tertuju pada Harti. Pak Endro selama di sini nggak pernah diganggu. Diganggu bagaimana Ti maksudnya? Harti menceritakan kejadian demi kejadian dan aku juga menimpalinya dan mengiyakan apa yang Harti ceritakan. Oh, diganggu seperti itu. Aku juga pernah mendapatkan gangguan. Pak Endro pun bercerita. Di sini penulis akan bercerita dari sudut pandang Pak Endro. Waktu itu aku sedang sendiri di kopel karena Agus sedang ada tugas di luar. Pukul 8 malam aku tiduran di kamar. Aku melamun sambil melihat ke arah langit-langit. Tidak lama aku mendengar suara perempuan dari pintu depan. Assalamualaikum. Suaranya lirih, tetapi terdengar jelas di telinga. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, ucapku bergegas menghampiri. Lampu minyak yang ada di atas meja aku ambil. Aku berjalan pelan menelusuri setiap sudut ruangan. Sambil meraba, aku mencoba membuka pintu yang terkunci. Ceklek. Daun pintu aku pegang dan pintu aku buka. Krat. Aku kaget. Tidak ada seorang pun di luar. Peluh seketika membasahi wajahku. Kaki kian bergetar. Goyangan lampu minyak kian berasa karena tubuh ini gemeteran. Sambil menelan ludah, aku membalikkan badan. Aku masuk dan menutup. Krek, blek. Pintu aku kunci. Cekrek. Dan aku melangkah menuju kamar. Ruangan rumah kopel terasa semakin memanjang. Kamar yang dekat seakan jauh dari pandangan. Kulangkahkan kaki dengan hati-hati sambil menelisik ke kanan dan kiri. Masih jauh ke kamarku, gumamku dalam hati. Malam begitu hening, sang jangkrik pun enggan untuk berbunyi. Tangan kiriku memegang dinding untuk merapat.
sementara tangan kanan masih memegang lampu yang bergoyang semakin kencang. Perlu membasahi seluruh badan sampai ke pantat. Bulu tangan tidak berdiri karena aku cukur siang tadi. Dengan langkah cepat dan nafas terengah, akhirnya aku sampai kamar. Lampu kembali aku letakkan di meja, sementara aku membaringkan badan di ranjang dan menutupi badan dengan selimut. Entah mimpi atau bukan, aku melihat sosok kepala masuk menembus tembok. Wajahnya seakan aku kenal, tetapi entah wajah siapa. Apa mungkin wajah Mbak Sisi, bencong yang datang mengamen siang tadi? Aku takut melihat wajah tersebut. Wajah jadi-jadian yang tidak berbentuk. Refleks aku ingin menutup mata dengan bantal. Badanku tidak bisa digerakkan. Badan makin berat seperti tertindih sesuatu. Aku jadi teringat kejadian dulu waktu aku sedang tiduran dan badanku ditindih ibu tiri yang badannya gempal. Waktu itu aku hanya pasrah dengan apa yang akan dilakukannya. Aku memejamkan mata dan terasa dadanya menyentuh wajah. Tangannya meraba ke arah kepala. Detak jantung menggebu. Keringat dingin bercucuran membasahiku. Berdiri tegak tidak lama. Mengapa dia bangun? Bukannya belum mulai? Gumamku dalam hati. Penasaran, aku mencoba membuka mata. Rupanya, dia hanya berniat mengambil uang yang aku simpan di bawah bantal. Uang yang aku curi untuk beli jajan nanti setelah tidur siang. Kami tertawa mendengar Pak Endro bercerita. Kalian, bukannya takut malah tertawa, ucapnya kesal. Iya Pak, maaf, ucap kami bersamaan. Jadi mau lanjut atau tidak? Iya Pak, lanjut. Saat itu badanku berat dan tidak bisa digerakkan. Dengan membaca doa, aku berusaha melawan. Terjadi pergulatan. Aku membanting sosok mirip Mbak Sisi tersebut. Brat, terdengar suara tembok yang terbuat dari papan. Aku bangun dan melihat. Ternyata tidak ada seorang pun di tempat tadi. Aku menjatuhkannya. Dengan rasa kesal, aku keluar rumah dan bermalam di rumah warga. Kami setengah tertawa karena cerita Pak Endro yang waktu itu ditindih sama ibu tirinya. Mengapa Bapak tidak bermalam di sini? Waktu itu kalian tidak ada. Memang kita kemana Pak? Kalian kan lagi asik bulan madu di rumah mertua, ucap Pak Endro sambil tertawa. Kami pun ikut tertawa, apalagi kalau aku berpikir tentang tubuh kecil nan kurusnya Pak Endro. Kalau dia kalah sama makhluk itu, bagaimana dengan tubuhnya? Untung dia menang. Entah kuntilanak atau makhluk lain yang meneror Pak Endro. Semenjak kejadian itu, beliau pindah kopel dekat dengan rumah warga binaannya. Pada tahun 2000 ketika umur anak kami 5 bulanan, kami pergi dari kopel dan meninggalkan Kalimantan. Kami pulang ke Jawa Tengah, tempatku berasal. Inilah akhir kisah dari rumah kopel. Semoga ada peristiwa yang bisa dipetik di balik kejadian ini. Dimanapun kita berada, mereka, makhluk halus, juga ada. Kita hidup di dunia tidak sendiri. Walau alam kita berbeda, tetapi kita hidup berdampingan. Apa setelah pulang ke kampung halaman, Rahmat dan keluarganya tidak mendapatkan gangguan gaib? Jawabannya tidak, karena masih ada keganjilan yang terjadi sebelum pulang dan ketika di perjalanan pulang. Bahkan saat sudah di kampung halaman pun, Rahmat dan keluarganya masih mendapatkan gangguan gaib. Sewaktu kami akan pulang ke Pulau Jawa, pagelaran ketoprak yang sebelumnya akan diselenggarakan kini berjalan lancar. Di tempat tersebut, aku mengobrol dengan beberapa warga. Salah satunya sebut saja Pak Andi, nama samaran, dan istri Pak Andi. Aku panggil Bu Andi. Kita ngobrol sambil ketawa ketiwi. Di sela obrolan, Bu Andi bilang kalau besok mau minta tinggal ke rumah. Pak Andi hanya bisa diam, karena malam itu juga dia tidak bisa ikut nonton ketoprak, dan aku pun mengiyakan. Esok harinya aku ke rumah Bu Andi. Saat itu Harti tidak tahu karena dia ada di rumah. Aku ngobrol sama Bu Andi sambil sesekali ngeledekin dia, dan ternyata orangnya agak keganjenan. Maklum, walaupun suaminya bertubuh tinggi besar, tetapi agak letoy di ranjang. Itu kata Bu Andi. Agak saru nih, soalnya setelah seminggu mau pulang ke Pulau Jawa, ada kejadian horor. Semangatku untuk main ke rumah Bu Andi agak kendor karena ada kabar anak tetangga Bu Andi meninggal. Aku main ke rumah Pak Andi.
Kita beramai-ramai membantu semua keperluan guna pemakaman tetangganya. Sampai sore sekitar pukul 4, akhirnya selesai semua. Karena merasa lelah, aku pun langsung beranjak pulang. Sampai rumah aku langsung mandi. Celanaku yang kotor aku gantung di balik pintu kamar mandi. Sehabis mandi aku pun tidur karena tidak bisa menahan lelahnya mata ini. Maghrib pun datang. Aku terbangun dari tidur karena mendengar suara yang sangat mengganggu. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan mencari sumber suara tersebut. Suaranya seperti seseorang yang sedang memukul-mukul tiang rumah pakai kayu. Kencang banget dan begitu memekakan telinga. Anehnya, terkadang suara itu begitu nyaring. Tetapi terkadang terdengar begitu sayup, seakan jauh. Suaranya begitu terus-menerus dan aku rasa memang ada di sekitaran rumah. Kurang lebih setengah jam dan akhirnya aku menghiraukan suara tersebut. Aku langsung masuk ke dalam rumah dan melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Sebut saja Pak Ahmad, nama samaran. Orang yang pernah aku mau pinjam mobilnya waktu Harti mau melahirkan. Sebenarnya setelah itu aku dan Pak Ahmad sering jalan bareng karena suatu urusan bisnis kecil-kecilan sama dia. Beliau pun masuk ke dalam rumah, lalu aku menyuruh beliau duduk. Karena waktu itu aku mau melepaskan pakaian sholat yang aku kenakan. Lalu kita pun pergi keluar dan duduk di teras rumah sambil ngobrol. Lalu suara tersebut kembali terdengar. "Mas, berisik banget, siapa sih yang iseng-iseng membuat kebisingan malam-malam begini?" tanya Pak Ahmad. "Entahlah Pak, dari tadi juga terdengar, namun sempat berhenti. Aku cari-cari tapi tidak menemukan siapa orang yang membuat kebisingan ini." "Ya sudah, ayo kita cari lagi," ajak Pak Ahmad. "Ayo Pak." Akhirnya kita pun mencari lagi sumber suara yang mengganggu itu. Kita telusuri setiap pojokan dan bagian bawah rumah panggung ini. Iseng banget ini orang. Kita terus mencari hingga sampai bagian belakang yang ada kamar mandinya. Anehnya, suara tersebut tiba-tiba berhenti. "Mas, tadi habis dari mana?" tanya Pak Ahmad. "Tadi habis ke pemakaman anak dari tetangga Pak Andi." "Kenapa Pak?" tanyaku sambil memasuki kamar mandi. "Ini Mas, asalnya dari tanah yang Mas bawa di ujung celana Mas. Tadi Mas lupa bersihkan, nggak Mas cuci," jelas Pak Ahmad. "Oh gitu ya Pak," ucapku sambil mengambil celana tersebut dan langsung mencucinya. Lalu kita kembali ke teras dan lanjut mengobrol. Dan alhamdulillah nggak ada keanehan lagi pada hari ini. Setelah kejadian malam itu aku masih sempatkan main ke rumah Bu Andi. Entah kenapa, aku lebih nyaman main ke rumahnya, walau hanya sekedar ngobrol. Suaranya itu loh yang membuatku gemeteran. Ngomongnya ada desahan-desahan gitu. Apalagi bodinya yang, kayak gitar Spanyol. Astagfirullah, aku sampai lupa sama anak dan istri. Semoga tidak terjadi yang tidak aku inginkan. Beberapa hari berselang, akhirnya kita pulang ke Jawa naik kapal laut. Di sepanjang perjalanan, aku lebih memilih mendiamkan Harti dan kepikiran terus dengan istri Pak Andi. Apa aku terkena pelet? Gumamku dalam hati. Harti terus menggendong anak kami dan aku hanya memilih diam, melamun, dan masih terus memikirkan Bu Andi. "Mas, kepalaku pusing," seru Harti. "Ya sudah, nanti aku carikan obat, minta ke ABK," jawabku dan pergi meninggalkannya. Aku naik ke atas. Yang awalnya ingin minta obat, tetapi langkahku terhenti karena ada hiburan dangdutan di kapal ini. Walau perjalanan cuma 18 jam, tetapi ada hiburannya dan aku sampai lupa dengan tujuan awal. "Mas, Mas," Harti memanggil. Dia menyusul naik dengan langkah sempoyongan. "Aduh, gangguan saja," gumamku dalam hati. "Mas, kamu kok tidak peduli pada aku? Aku dari ruangan petugas untuk minta obat. Nunggu kamu gak datang-datang dan rupanya malah diam di sini," ucap Harti. Namun aku hanya bisa diam dan mengantarnya kembali duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan Harti terus menggendong sang buah hati. Aku sendiri seakan tidak peduli dengan semua itu dan hanya memilih diam. Setelah beberapa tahun di Pulau Jawa, aku mendengar kabar dari keluarga yang ada di kota baru kalau Bu Andi meninggal dunia setelah kabur dari Pak Andi dan hidup dengan lelaki lain. Meninggalnya pun dalam keadaan hamil. 2 tahun di Pulau Jawa aku sering begadang dan di sini
banyak kejadian mistis yang aku alami. Waktu itu aku sering main ke rumah Pak Carsa, nama samaran. Sewaktu beliau masih hidup, Pak Carsa dikenal sebagai orang pintar karena bisa menyembuhkan penyakit yang non-medis dengan perantara telur yang diletakkan di tempat yang dirasa sakit. Setelah telur ditempelkan di bagian yang sakit, konon katanya bila ada yang janggal akan terbukti. Misalkan orang yang terkena sakit kepala tidak kunjung sembuh. Walau sudah berobat ke sana kemari dan sudah mencoba beberapa obat, ujung-ujungnya orang tersebut pasti akan datang menemui Pak Carsa untuk meminta bantuan. Berbagai macam orang yang datang, berbagai macam pula penyakitnya yang menurutku sangat aneh. Karena isi telur yang dipecah saat sesudah ditempelkan beraneka ragam. Terkadang berisi untaian padi, kadang jarum, silet, paku, atau yang lain. Dengar-dengar dari istri beliau, kalau Pak Carsa punya banyak perewangan, seperti kuntilanak yang salah satunya yang jatuh cinta pada Pak Carsa, sampai tidak mau pergi, walau dibuang beberapa kali, dan akhirnya kuntilanak itu pun terus-menerus kembali. Ada juga siluman harimau yang seringkali menampakkan wujud ke Bu Carsa. Namun ada satu hal dari semua hal tersebut. Kekayaan keluarga Pak Carsa tidaklah berkah. Soalnya Pak Carsa sendiri masih suka main perempuan. Dikala itu ketika aku main ke rumahnya, seperti biasa, kita ngobrol sambil minum kopi. Di sela pembicaraan, ada sesuatu yang membuatku merasakan tidak enak hati. "Mat, apa kamu mau memelihara kuntilanak?" tanya Pak Carsa membuatku terdiam beberapa saat. "Tidaklah Pak, aku nggak mau memelihara yang begituan," jawabku menolak dengan sedikit terbata-bata, karena takut kalau beliau tersinggung. "Kan lumayan, nanti kamu bisa jadi kaya seperti aku." Enggak lah Pak, aku hanya suka sama hal-hal yang berbau mistis, tapi tidak minat dengan hal tersebut," jawabku memantapkannya. "Ya sudah, kalau tidak mau," ucapnya dengan senyum kecut. Aku terdiam dan menunduk, bingung dengan apa yang akan aku lakukan, dan takut kalau salah jawab dan menyinggung perasaan beliau. Entah beberapa hari berlalu, Pak Carsa pun meninggal dunia, tetapi tidak membuatku berhenti untuk main ke rumahnya, karena ada anak beliau yang seusia denganku. Pada suatu malam sekitar pukul 11:30 malam, aku melewati area pemakaman. Tiba-tiba ada angin dingin berhembus meniup tengkuk. Dinginnya begitu terasa dan membuat bulu kuduku langsung meremang. Detak jantung pun berdetak begitu kencang. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu lirih, seakan berbisik dalam hati. "Aku ingin bicara denganmu." Suara tanpa rupa mencoba berbisik dalam hati. Aku bingung dan mencoba terus berjalan tanpa menghiraukan suara tersebut. "Jangan ganggu Pak, kita sudah di alam berbeda," ucapku karena aku merasa sesuatu tersebut datang dari Pak Carsa. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, suaranya tidak terdengar lagi dan aku pun melanjutkan perjalanan pulang. Oh ya, Bu Carsa juga bercerita kalau suaminya masih sering diam di rumah. Arwahnya masih penasaran, seakan tidak diterima bumi. Namun bedanya, arwah Pak Carsa tidak kerap mengganggu warga. Tidak seperti arwah penasaran pada umumnya. Di tengah perjalanan pulang ada sesosok terbungkus kain putih yang berdiri di bawah pohon. Dia hanya berdiri terdiam, namun dari bagian bawah sampai atas seakan ada sinar yang menyinari sosok tersebut. Pocong, ya, sesosok pocong tengah berdiri menghadapku, membuat langkahku menjadi begitu ragu untuk melanjutkan pulang. "Gak mungkin aku kembali ke kuburan dan mencari jalan pulang yang lain," gumamku dalam hati. Aku mencoba untuk terus melangkah dan menganggap kalau sosok pocong di depanku ini tidak ada. "Permisi Mbah, numpang lewat," seruku pada sosok yang sekarang sudah begitu dekat. Sosok itu melihatku, wajahnya begitu dekat, hidung yang masih tersumpal kapas dan wajah kosong dengan mata melotot. Aku takut dan langsung lari tunggang langgang, menjauhi sosok tersebut. Untungnya, sosok itu tidak mengejarku dan baru kali ini aku benar-benar merasa begitu takut. Padahal bagiku sudah biasa melihat sosok-sosok seperti itu. Contohnya sosok kuntilanak yang ada di depan rumah. Karena memang di depan rumah masih banyak semak belukar
yang tumbuh di pinggiran rel kereta api. Dekat situ ada gudang dan di situ juga aku sering melihat sosok kuntilanak tengah menangis. Oh ya, gudang tersebut sudah ada sejak zaman Jepang. Bangunannya masih berdiri dengan kokoh, batu batanya berukuran besar, tidak seperti batu bata zaman sekarang. Gudang itu begitu angker, banyak makhluk yang diam di gudang tersebut. Kebanyakan mereka arwah penasaran yang meninggal bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api. Walau seperti itu, terkadang kita sering nongkrong di luar dengan teman-teman. Dan ada salah satu kejadian yang membuat kami tertawa. Malam itu lagi asiknya kita bertiga ngobrol sambil ngopi. Darman, nama samaran, melihat ada bayangan putih yang mendekat. Lur, lihat, itu ada seorang perempuan, ucapnya menghentikan obrolan. Mata kita terfokus pada sosok tersebut. Sosok yang mencoba mendekat dengan kaki mengambang, berjalan mencoba melintasi rel kereta. Sosok tersebut semakin dekat dan dekat, dan saat tersorot lampu, dia tiba-tiba menghilang. Bukannya takut, kita malah tertawa karena sudah terbiasa melihat sesuatu yang tidak lazim itu. Kalau berani, coba datang ke sini, jangan takut-takutin dari jauh. Kalau berani ke sini, nanti aku buang ke laut, ujar Rasdi di tengah-tengah tertawanya. Dan konon katanya, di gudang tersebut juga ada sosok genderuwo yang sudah lama mendiami tempat itu. Kesukaannya membakar singkong, hingga sering sekali kita mencium aroma singkong bakar, padahal tidak ada satu orang pun maupun warga yang sedang membakar singkong. Pada malam yang berbeda, seperti biasa kita nongkrong sambil tertawa. Di tengah asiknya mengobrol, kita mencium bau ubi bakar. Kalian mencium tidak? Tanya Rasdi. Bau ini pasti si Om Gen sedang bakar-bakaran, jawab Darman. Ya sudah, coba ke situ aja, selaku dan kita mulai mendekati gudang tersebut. Sampai di depan pintu gudang, Rasdi menggedor-gedor pintu, lalu kita ramai-ramai berujar, "Wah, minta singkongnya," dan dibarengi dengan tertawa. Dan setelah melakukan hal tersebut, anehnya bau singkong bakar langsung hilang. Dan kita pun kembali ke tempat kita duduk-duduk. Di malam berbeda, di saat itu kedua temanku belum datang dan aku memilih nongkrong sendirian. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. "Lah, sendirian saja, jangan melamun, nanti ketempelan," ujar Ikin, nama samaran, teman yang sudah lama tidak pernah bertemu. Kin, ngagetin aja. Sini duduk. Kamu kemana saja? Sudah lama tidak kelihatan," sambungku bertanya. "Biasa, ada proyek kecil-kecilan," jawabnya sambil mulai duduk. "Oh," ucapku singkat. "Mat, di sana ada yang mengaku jadi orang pintar dadakan," jelas Ikin. "Di mana?" tanyaku penasaran. "Di sana tuh," jawabnya sambil menunjuk arah melewati rel kereta. "Ya sudah, coba ke sana aja yuk." "Ayo, memang kamu tahu?" tanya balik Ikin. "Ya tanya-tanyalah, punya mulut untuk apa?" tanyaku sambil tersenyum. "Mulutnya, ayolah," balas Ikin dengan nada tinggi sambil tersenyum. Kami pun langsung berdiri dan berjalan melewati rel kereta ke pemukiman sebelah yang katanya ada orang pintar dadakan atau dukun dadakan. Di tengah perjalanan, aku dan Ikin mengisi waktu sambil mengobrol tidak jelas, sambil sesekali tertawa. "Mat, istrimu sudah berapa?" "Satu lah, masa dua? Satu saja nggak bisa habis," jawabku dan kita pun tertawa. "Mau nggak nambah istri yang bisa membuatmu kaya?" "Istri apa itu?" tanyaku mengerjitkan dahi. "Kuntilanak," ucapnya. "Kamu saja, aku juga pernah ditawarin, tapi nggak mau." "Kenapa tidak mau?" "Lagian, setiap kunti pasti langsing. Kagak ada yang semok atau gembrot," terangku. "Ah iya, kalau ada yang gemuk, bagaimana terbangnya?" sela Ikin. Tidak terasa kita pun sampai di tempat dukun dadakan itu. Rumahnya sih biasa saja dan terlihat begitu sepi. Maklum, mungkin karena sudah malam. Kita pun mengetuk pintu dan tidak lama keluar seseorang yang sekiranya masih sebaya dengan kita.
Dia mempersilahkan kita masuk dan duduk di ruang tamu. Tanpa panjang lebar, kita pun mulai bertanya-tanya tentang ilmu yang dia dapatkan. Tanpa merasa enggan, dia pun bercerita kalau dapat ilmu lewat mimpi. Dia pun bisa tahu berbagai macam makhluk perewangan. Dia juga tahu akan santet dan guna-guna yang dikirim sama seseorang dan juga bisa menetralisirnya. Dari cerita sang dukun tersebut membuat jiwa ingin tahuku bergejolak. Tanpa ragu aku menanyakan sesuatu. Walau aku merasa tidak begitu yakin. Masa sih? Dalam batinku berucap. Hebat ya, bisa ambilkan keris yang ada di rumah kopelku yang di Kalimantan. Oh, bisa. Balasnya sambil memejamkan mata dan mengangguk-angguk beberapa kali. Aku menyuruh sang dukun mengambil keris itu karena ada tetangga yang bilang kalau pernah melihat keris di pekarangan rumah. Lebih tepatnya di bawah rumah, tepat di bawah pintu. Kerisnya bersinar, menyala, lalu masuk ke dalam tanah dan menghilang. Itulah alasanku mencoba kesaktiannya dengan mengambil keris tersebut karena aku ragu dengan dukun dadakan ini. Jadi kapan? Kasih aku waktu seminggu, jawabnya, dan tidak lama kita pun pamit. Singkat cerita, seminggu telah berlalu dan kali ini aku datang bukan sama Ikin, tetapi sama ayah yang waktu itu masih hidup. Kita pun mendatangi tempat dukun tersebut untuk menagih janji. Aku dan ayah diajak sama sang dukun untuk masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik kita disuruh duduk dan bersikir. Namun, sikirku berantakan dan semakin lama semakin tidak jelas. Sekitar 2 jam aku dan ayah dan dukun dadakan bersikir. Namun aneh, sang dukun malah kesurupan. Dia menggeram, merangkak sambil mencakar-cakar tikar, layaknya seperti seekor harimau. Aku dan ayah kaget. Kita terdiam saling menatap. Ayah memberikan kode dengan mata yang mengisyaratkan agar aku bertanya. Tidak lama dia mengepalkan tangan dan mengangkatnya ke udara. Aku beranikan diri mendekat dan melihat apa yang dukun itu pegang. Terlihat keris dengan warna kuning kemasan. Tetapi bukan itu saja. Selain keris, ada juga sebuah gada dengan warna kuning. Warnanya kayak emas. Ini memang terbuat dari emas dan gada ini aku berikan khusus untukmu, ucap sang dukun. Maaf mbah, kegunaan gada ini untuk apa? Tanyaku penasaran. Gada ini untuk menarik rezeki dan membawa kewibawaan, terangnya yang masih tidak sadarkan diri sambil sesekali menggeram. Takjub juga dengan hasil yang didapatkan dukun dadakan ini, tetapi menurutku seakan bisa-bisa saja. Tidak berapa lama dukun sadar dan kita pun pulang dengan membawa gada emas dari sang dukun. Gada ini aku rawat dengan begitu hati-hati dan sering aku tetesin minyak nyong-nyong yang baunya minta ampun. Menyengat hidung, bikin kepalaku jadi pusing. Yang menarik dari gada wesi kuning adalah tempatnya, semacam peti namun berbentuk kecil, tetapi pas untuk dimasukkan gada wesi kuning. Yang lebih menarik lagi, ada ukiran hurufnya. Entah itu Arab atau Jawa kuno, aku tidak tahu, karena aku tidak memperhatikannya secara detail dan hurufnya pun begitu kecil. Mas, buat apa menyimpan barang seperti itu? Buang, musyrik, tegur Harti yang memergoki aku waktu mau menyimpan kembali gada tersebut. Jangan marah, cuma buat hiburan, jelasku dengan nada santai. Hari demi hari berlalu, entah mengapa melihat Harti seakan melihat sesuatu yang aku benci. Aku pun menjadi perangai yang suka marah-marah tidak jelas. Jangankan kesalahan yang besar, kesalahan kecil saja aku korek hingga menjadi sesuatu yang besar, membuatku ada alasan untuk memarahinya. Aku tidak sadar mengapa jadi seperti ini. Apa ini gara-gara benda tersebut? Dalam diam ayah memperhatikan gelagat mencurigakan dariku. Tanpa bilang terlebih dahulu, ayah kembali mendatangi dukun tersebut, sebut saja Dirman. Tetapi kedatangan ayah untuk hal lain. Beliau mendatangi dukun untuk menaikkan wibawahnya. Beda denganku dan beda pula dengan ayah, karena ayah tidak diberikan gada seperti yang aku punya. Namun beliau diberikan sebuah pulpen yang katanya bisa menambah kewibawaan. Tetapi dengan satu syarat, sering mendatangi rumah dukun Dirman untuk bersikir, dan untuk perihal ini dilarang memberitahu siapapun. Kesibukan menjadi salah satu anggota kepolisian
membuatku lelah dan entah mengapa aku ingin mengajak istri berlibur ke pantai. "Dek, kita ke pantai yuk." "Tapi udah sore," tanya balik Harti. "Tidak apa." "Ya sudah, kita siap-siap dulu dan jangan lupa dompetku dibawa." Dari rumah ke pantai perjalanan menempuh waktu sekitar 25 menit. Pukul 5 sore, Harti mau bersiap untuk mandi. Tetapi sebelum Harti beranjak mandi, entah mengapa lampu kamar menjadi jatuh dengan sendirinya. Pecah, untung tidak menimpa Harti. "Mas," teriak Harti. "Iya dek, kenapa?" "Ini mas," tunjuk Harti ke pecahan lampu. "Kamu apakan sampai jatuh begini?" tanya aku mengambil pecahan lampu. "Enggak aku apa-apain mas, lampu jatuh dengan sendirinya," jelas Harti. Harti shock, jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin bercucuran. Kedua tangannya memegang bak mandi karena lemas dan butuh penyangga. "Ada firasat apa ini? Gak enak banget," ucapnya dengan nada bergetar. "Sudah jangan dipikirkan, habis pulang dari pantai, nanti aku belikan lampu yang baru." Singkat cerita kita pun berangkat. Di sepanjang perjalanan Harti memilih diam. Rupanya dia tertidur, padahal ke pantai naik motor. Saat motor melewati polisi tidur dan Harti kaget, langsung terbangun seraya berujar, "Mas, bauku seakan ada yang nepuk." Namun aku memilih diam. Sesampainya di laut, Harti kembali berujar kalau dia mencium aroma melati yang sangat menyengat. Dari situ, aku terpikirkan sama gadawesi kuning yang aku simpan di dalam peti kecil dan dimasukkan ke dalam dompet. "Dek, dompet mas kau bawa kan?" "Iya mas bawa," jawab Harti sambil mencoba terus mencari di saku celana dan tasnya. Kok nggak ada?" timbal Harti ketakutan. "Apa maksudnya nggak ada?" tanyaku dengan nada marah. Iya mas, aku simpan di saku celana dan kayaknya terjatuh saat melewati polisi tidur," bela Harti. "Ayo pulang," pintaku marah dan kita kembali pulang. Sesampainya di rumah aku memarahi Harti dan entah ada setan apa sampai-sampai aku berujar, "Nanti aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu." Harti tidak menjawab, dia hanya bisa menangis. "Awas saja kalau isi dompet gak ketemu, aku pulangkan." Harti kumarahi habis-habisan. Dirasa sudah tidak ada kata yang harus diucapkan, aku kembali ke dukun itu untuk bertanya perihal ini. "Oh, begitu ceritanya," balas sang dukun setelah mendengarkan ceritaku. "Iya mbah, jadi bisa tidak ditarik kembali?" "Barang ini sudah kembali ke tempat asalnya. Aku bisa mengambilnya lagi, namun berbeda wujud," jelas sang dukun. Selang seminggu ada tukang becak berkunjung ke rumah. Rupanya si tukang becak mau mengantarkan dompet, akan tetapi hanya berupa dompet, karena di dalamnya sudah tidak ada isi. Terima kasih telah membaca cerita ini sampai selesai. Cerita berakhir di sini karena sekarang Pak Rahmat sudah tua dan tidak main lagi sosial media. Untuk kekurangan cerita ini, Bu Hartilah yang mengisi. Terkadang sesuatu yang berawal dari iseng malah menimbulkan suka, dan dari suka tersebut bisa merubah seseorang menjadi benci akan sesuatu. Harus diingat titik mana kau berasal dan juga harus ingat pulang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.